Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi di VRK Explore ya. Kali ini aku berada di kota Mojokerto, Jawa Timur, dan kita akan explore tempat yang terbengkalai lagi, teman-teman. Tempat apa sih itu? Langsung saja ya kita eksekusi explore yuk. Aku sudah berada di sebuah bangunan joglo, teman-teman. Bangunan joglo yang full ya, terbuat dari kayu yang seperti ini, dan dinding-dindingnya juga diperkaya ya dengan gebyok ataupun ukiran-ukiran khas Jepara yang seperti ini. Oke, kemudian langit-langitnya ataupun atapnya, plafonnya yang seperti itu. Teman-teman, kali ini seperti yang udah aku sampaikan ya, aku berada di Mojokerto, Jawa Timur, dan aku akan coba explore ya sebuah tempat yang terbengkalai lagi. Sebenarnya ini merupakan sebuah tempat wisata yang dilengkapi dengan beberapa tempat penginapan, teman-teman, ataupun beberapa kamar-kamar penginapan bagi para pengunjung yang ingin nginep di tempat ini, yang ingin healing ya di tempat ini, dengan menginap dan makan-makan bersama keluarga di tempat ini. Namun tempat ini sejak tahun 2019 sudah mulai terbengkalai, teman-teman. Luar biasa ya. Dan lokasinya ini persis di pinggir jalan loh. Sangat strategis sebenarnya. Wih, dan ini ya, bangunan yang baru saja kita masuk itu. Seperti ini. Gila nggak sih, teman-teman? Iya toh. Oke. Di sini tuh ada banyak bangunan-bangunan yang terpisah antara satu dengan yang lain. Jadi seperti yang di depan saya ini ya, ini ada semacam tempat rumah joglo lagi. Entah ini fungsinya untuk apa, tapi yang kalau di situ konon katanya sih ini bangunan difungsikan untuk semacam tempat makan keluarga dan yang sejenisnya, teman-teman. Mungkin di sini juga ya, ini ya yang saya sorot ini. Jadi kondisinya seperti ini, yoto, full ukiran, dan ini tinggal menunggu waktu aja sih untuk hancur. Wih, jangan eman-eman ya lokasinya. Loh, yoto, seperti ini loh. Atapnya keren juga sih, seperti bangunan-bangunan era kerajaan Majapahit dulu nih ya. Karena kita berada di Mojokerto, hampir keseluruhan bangunan-bangunan ataupun infrastruktur ya di Mojokerto itu ada sentuhan khasnya, teman-teman. Contohnya yang seperti ini ya, dan ini tuh udah terbengkalai loh. Oke guys, kita coba ke situ ya kan. Bisa dilihat ya, jalannya ini udah yang seperti ini loh. Seperti ini. Wah, nggak bisa dibuka ini, teman-teman. Seperti ini ya toh. Jangan, ini loh, di bagian sini udah full jurang ya. Dan itu ya bangunan yang baru saja kita masuki di awal tadi. Kalau kita lihat dari titik ini yang seperti ini, kemudian bangunan yang saat ini kita injek-injek ya, nah seperti ini, teman-teman, ya toh. Ini rumah-rumah tempo dulu ya. Oke, kemudian di sini ada beberapa, nah ini sofa yang masih melenuk juga, namun udah hancur sini ya. Udah hancur guys. Oke, tapi ini kita nggak bisa masuk ya, nggak tahu ini kenapa bisa yang seperti itu. Tapi kita akan coba lanjut explore saja guys. Lokasi ini, nah seperti ini ya, udah sangat rimbun banget gitu loh. Bayangkan, teman-teman, bangunan yang sebagus ini ya, bisa dilihat ini, full dengan ukiran jati yang seperti ini ya toh, terbengkalai. Kita coba masuk. Wah, ini kosong saja sih. Bagian dalam seperti ini. Ada lemari kecil sih di situ, teman-teman. Ya kan? Kemudian di sampingnya juga ada
beberapa bangunan lagi teman-teman. Kita coba lanjut untuk explore saja ya. Gila. Langsung ya ada patung Ganesanya ini. Ini salah apa bener ya? Aku menyebutnya ini patung Ganesha sih. Gajah yang seperti itu. Kemudian nah seperti ini. Ada beberapa kamar penginapan di sini. Kita coba masuk ya teman-teman. Seperti apa bagian dalamnya? Teman-teman. Wih. Kira-kira yang seperti ini ya. Masih ada tempat tidurnya, kemudian bantal-bantalnya. Di pojokan sana itu ada lemari kecilnya juga teman-teman. Namun masuk di sini, waduh bau banget ya. Seriusan ini bau pesing banget ini. Kalau tanpa senter seperti ini, gitu. Oke, kita lanjut explore. Wah, ada apa ini ya? Di bagian sini ada beberapa ruangan-ruangan lagi ya, yang kosong sih ini. Lagi dan lagi gebyok ya. Kalau kita masuk lokasi ini nggak bisa kita lepas dari yang namanya gebyok ataupun dinding kayu yang berukir yang seperti ini. Wih, kita lanjut explore teman-teman. Sorry saja ya kita explore lokasi ini. Ada lorong di sini. Kita coba masuk guys. Seperti apa ruangannya? Jadi di bangunan yang cukup besar ini ya, kalau kita lihat, lah ya toh, wis jantaran hanya kosong melompong saja. Gak ada apa-apanya di sini. Yang tertinggal kalau aku lihat sih hanya itu ya. Masih ada lampu yang masih oke sih itu sebenarnya. Sayang terbengkalai. Kita lanjut explore guys. Halo. Benar-benar di area ini aku nggak bertemu dengan siapapun atau makhluk apapun gitu ya. Seperti ayam, seperti ular begitu, alhamdulillah nggak nemu tuh teman-teman. Kalau aku nemu ayam sepertinya langsung aku saut saja ya. Oke guys. Panorama di bagian belakang seperti apa bang? Nah seperti ini. Wes nggak ketok popo ya, karena di bagian belakang itu teman-teman bisa lihat ini full seperti area hutan sih malah. Oke guys, seperti ini. Gila ini. Di sebelah sana tadi sepertinya ada tangga turun. Oke. Kita turun saja untuk melihat ya. Bener-bener hancur lokasi tempat ini. Nah ini. Sekelilingnya cuma yang seperti itu loh guys. Bayang gak sih di sana tuh ada sungai gitu. Terdengar nggak suara aliran sungai? Pasti terdengar ya. Wih. Halo. Wih. Aura horornya kena banget ya di sini. Seriusan. Karena di sebelah sana itu udah ya seperti belantara yang baru saja kita lihat ya dari atas teman-teman. Namun di sini tuh kerasa banget ya aura horornya. Yang mantap ya lokasinya. Kalau di explore malam sebenarnya lokasi ini. Oke guys, kita lanjut explore saja yuk. Nah, di sini tuh loh.
Seperti yang udah aku bilang ya, aura horornya kena banget ya, serius teman-teman. Ini di jam segini aja udah gerieng-gerieng aku. Kemudian di bagian sampingnya seperti ini, ya toh, udah nggak ada siapapun di sana, nggak ada orang satupun yang aku lihat juga gitu loh. Bener-bener tempat ini terbengkalai dan nggak ada siapapun di sini guys. Ini ruangan yang kita masuki tadi kosong melompong sih di sini. Nggak ada apapun dan nggak ada siapapun. Kita lanjut explore. Loh, kita kemana ini teman-teman? Loh. Oh ini ya. Oke. Ada tangga naiknya di sini. Nah di sana ya. Oke guys. Jadi kalau tanpa center yang seperti ini, iya toh. Areanya luas banget lokasi ini teman-teman. Nah ini ya, ini bangunan besar yang sudah kita masuki, yang tadi dalamnya kosong melompong. Jadi di bagian sini juga ada lorong sih sebenarnya teman-teman. Kemudian di belakang saya ini juga ada beberapa ruangan-ruangan penginapan lainnya yang seperti itu. Nah seperti ini kira-kira. Wih, istimindil lokasinya. Ini bangunan gede. Kita coba nanti masuk juga, ngintip bagian dalamnya seperti apa. Ini udah menjelang maghrib teman-teman. Bun. Ini. Wih. Karena ini memang dulunya tempat penginapan ya, ada tempat tidur dan ya yang seperti itu, tapi kita nggak bisa masuk teman-teman. Ini terkunci ya, oke. Ini terkunci. Udah kelihatan kok ya, pintu yang terkunci dan tidak itu pasti kelihatan. Kita lanjut explore, melihat ke sisi deretan bangunan yang terbengkalai, dan di depannya itu sebenarnya ada pundennya teman-teman. Di situ ya, itu ada punden. Punden itu adalah sebuah tempat yang dikeramatkan ya oleh warga masyarakat. Nah, di situ ada pundennya. Bisa dilihat. Oke guys. Di sini ada bangunan yang cukup gede. Kita akan coba terabas masuk ya. Wih, keren sih ini. Ada patung-patungnya seperti ini. Patungnya cukup cakep juga. Seperti ini guys. Oke, kita masuk saja teman-teman. Wih, jangan lokasinya rek. Wih, istimindil ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, masih ada propertinya yang seperti ini teman-teman. Bagian atasnya ya. Jadi ini tuh berada di antara deretan beberapa kamar-kamar villa yang terbengkalai teman-teman. Di antaranya ada villa yang menurut aku cukup gede ya, dan aku coba masuk ke dalam sini, mengejutkan sih. Di bagian sini ada kamar tidurnya teman-teman. Wih gila, wih jangan. Seluruh propertinya ataupun furniture yang berada di dalamnya ini full jati guys. Dan ini tinggal menunggu waktu saja gitu loh. Menunggu waktu untuk dikerokoti yang namanya rayap dan yang sejenisnya ya teman-teman. Di situ ada toilet ya. Oke. Beneran ini masih istimindil banget ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari pojok sini ya, wih jangan bener-bener. Di situ ada satu buah almari. Kemudian di sini ada apa ini ya? DVD teman-teman. DVD player ya. Polytron dan sejenis buku-buku yang seperti itu ya. Wih.
Di sini juga masih ada kursi santainya. Benar-benar aku cukup kaget juga ya masuk lokasi ini, cukup kaget dan cukup terkejut gitu loh. Di sini ada gambarnya juga teman-teman. Loh, yang seperti ini ya. Sudah tidak berpenghuni semuanya guys. Oke. Ini pintu depan ya. Kita masuk tadi. Bentuknya yang seperti itu. Aku menemukan sebuah kalender teman-teman di sini. Ini tahun berapa ya kalendernya? Saya tahu ini motoku gak pati ketok Gak tahu teman-teman. Ini tahun berapa ini ya? Aduh, gak ngerti ya. Wih, gokil. Kita udah berada di area dapurnya guys. Dan seperti ini loh area dapurnya. Wih. Kalau aku sebutnya sih ini dapur tua ya teman-teman. Bagian atasnya udah full dengan sarang laba-laba yang seperti itu. Kita coba masuk ke ruangan berikutnya. Nah ini ya. Udah aku bilang tempat ini tinggal menunggu kehancuran untuk dimakan rayap guys. Nah seperti ini ya. Ada kursi roda di situ. Kemudian di sini ada semacam ya DVD player sini ya. Seperti ini aku nggak tahu ya. Ini produksi tahun berapa gitu loh. Dan di sini tuh ada bekas lampu gantung dan di situ ada ya semacam itu teman-teman. Ini ya, ini apaan ini ya? Ken. Nggak tahu juga sih apaan itu. Tapi yang pasti di sini ada beberapa benda-benda ya ataupun barang-barang yang pernah terpakai oleh pemiliknya di lokasi ini. Namun ini udah terbengkalai teman-teman. Di sini ada satu ruangan lagi. Bisakah kita masuk? Ada bunga yang berwarna-warni juga ya. Keren sih ini. Di sini ada teman-teman. Namun ini hanya ruangan kosong aja sih. Oke guys, kita lanjut explore. Lokasinya istimewa banget ini, seriusan. Bisa dibayangkan ya tempat ini. Furniturnya full kayu jati dan bisa dibilang ini masih bagus banget teman-teman. Oke guys, kita keluar dari lokasi ini. Oh ya, di sini juga ada satu kamar. Dan wih. Gila. Seriusan, ini depannya wih. Jati teman-teman dan masih bagus ya. Namun lokasi ini terbengkalai loh. Wih, teman-teman. Oke teman-teman. Mantap jiwa ya. Lokasi ekspor kita kali ini benar-benar mengejutkanku guys. Seriusan. Wih. Kita lanjut explore. Karena yang waktunya udah mepet juga, kita nggak bisa explore lokasi ini secara keseluruhan teman-teman ya. Kita ada dua bangunan yang tersisa di sini. Ya seperti ini. Seperti ya hotel ataupun penginapan sederhana ya. Namun ini udah terbengkalai, kita masuk saja guys. Kulon. Wih. Ya kan? Jadi bagian dalamnya yang seperti ini. Gokil sih lokasinya guys, seriusan. Mbok. Ya kan? Jadi dalamnya yang seperti ini ya, rumah-rumah kecil itu. Ada gorden-gordennya kecil juga di situ guys.
Atasnya juga masih bagus ini sebenarnya. Bagian dalamnya seperti apa sih? Bagian belakangnya maksudku. Waduh, udah parah teman. Di situ toilet ya. Kita nggak masuk saja. Adakah sesuatu yang jejak tertinggal di tempat ini? Hanya rumahnya tikus teman-teman. Yang pasti bukan tikus-tikus korup di negeri ini ya, yang sudah sangat meresahkan, yang sudah sangat akut ya. Kalau kanker mungkin sudah stadium 4. Negeri yang terkenal kaya Indonesia ini digerogoti, dihancurkan habis oleh para koruptor. Tikus-tikus yang menurut aku adalah tikus-tikus bajingan ya. Ya kan. Aduh teman-teman, oke. Jadi ini yang terakhir, kita nggak masuk saja karena akses masuknya ini juga cukup sulit ya teman-teman. Loh ya toh, yang seperti ini. Aduh, udah nggak bisa teraba sih. Dan sebenarnya lokasi ini masih ke arah sana terus. Masih banyak tapi kita nggak eksplor lokasi, sudah mendekati adzan maghrib. Oke guys. Teman-teman, kita sudah eksplor ya hampir keseluruhan bangunan ini, meskipun tidak ke semuanya ya, tapi aku bilang sih hampir ke semuanya. Tempat-tempat ataupun bangunan-bangunan yang bisa kita terobos masuk, kita lihat bagian dalamnya, tempat-tempat yang terbengkalai itu sebenarnya seperti apa. Bangunnya habis puluhan miliar ya kan, kemudian kalau berakhir yang seperti ini sungguh sangat mengenaskan. Eman banget ya, karena tempat-tempat yang seperti ini sebenarnya sih harusnya mendatangkan duit gitu ya, mendatangkan lapangan pekerjaan dan sebagainya bagi warga masyarakat sekitar. Namun lokasi ini eman ya kan, sayang sekali terbengkalai. Ya mudah-mudahan sih ada solusi ke depannya agar supaya tempat ini bisa beroperasional. Dan maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Yo.